Universitas Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966 merupakan penggabungan dari Universitas Pancasila Lama yang didirikan pada tahun 1963 dan Universitas Bung Karno. Pancasila yang dijadikan nama dari universitas ini tidaklah sekedar tanda pengenal dan pembeda dari universitas-universitas lainnya, melainkan memiliki kedalaman hati yang hakiki sesuai dengan misi yang diemban Universitas Pancasila, yaitu memberikan peranan yang positif dalam pengembangan ilmu dan teknologi dan pengembangan masyarakat berpancasila seperti yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun secara singkat, visi Universitas Pancasila adalah mewujudkan universitas yang mampu menghasilkan peserta didik yang cerdas dan berkepribadian. Sedangkan misi Universitas Pancasila yaitu Universitas Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan merupakan penggabungan dari Universitas Pancasila Lama yang didirikan pada tahun 1963 dan Universitas Pancasila bertujuan menjadikan Pancasila yang dijadikan nama dari universitas ini dipercaya tidaklah sekedar diminati masyarakat dan pembeda menghasilkan peserta didik yang universitas lainnya, melainkan memiliki kedalaman hati yang hakiki, bertanggung jawab dengan misi mengembangkan yang diemban Universitas Pancasila, yaitu memberikan dalam rangka positif dalam pengembangan ilmu dan meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat berpancasila. Adapun sasaran yang menjadi target dalam Universitas Pancasila adalah menghasilkan peserta didik yang memiliki daya saing. Secara singkat, menghasilkan tenaga kerja yang handal adalah mewujudkan universitas yang inovatif, menghasilkan peserta didik yang cerdas dan berkepribadian. Sedangkan misi Universitas Pancasila yaitu meningkatkan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, selamat meningkatkan berjumpa mutu kembali pelayanan dalam pendidikan acara dan Dialog menghasilkan Lintas Agama lulusan yang Roadshow to profesional, Campus. memiliki Pada saat ini integritas, kami akan kepribadian membahas dan suatu daya tema yang saing. menarik, yaitu menciptakan Universitas harmonisasi Pancasila dalam bertujuan kehidupan menjadikan berbangsa. perguruan tinggi Dan sebelum swasta kita mulai, yang mari kita representatif, simak salam dipercaya agama-agama. dan diminati masyarakat, menghasilkan peserta didik yang takwa, baik yang kritis, beragama Islam, santun, Kristen, Katolik, bermoral, Hindu, Buddha, dan demokratis, Konghucu, secara khusus bertanggung jawab, kepada para mengembangkan mahasiswa ilmu yang pengetahuan ada di teknologi Universitas komunikasi Pancasila dan informasi dimanapun berada. dalam rangka ikut serta Assalamualaikum mencerdaskan dan warahmatullahi meningkatkan kesejahteraan wabarakatuh. bangsa. Salam sejahtera. Adapun sasaran yang menjadi target Universitas Pancasila adalah menghasilkan peserta didik yang memiliki daya saing, menghasilkan tenaga kerja yang handal, dan menghasilkan tenaga kerja inovatif, kreatif, dan berjiwa kewirausahaan. Pemirsa di seluruh persada tanah air atau dimanapun Anda berada, lanjut menangkap siaran kami dan juga rekan mahasiswa-mahasiswa pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sebelum kita mulai Dialog acara Lintas kita, Agama bincang-bincang kita Roadshow dalam to Campus. Dialog Lintas Pada Agama saat ini Roadshow kami to akan Campus kali membahas ini. suatu Berikut tema ini yang marilah menarik, kita yaitu saksikan menciptakan harmonisasi mahasiswa-mahasiswi dalam Universitas kehidupan Pancasila. berbangsa. Dan sebelum kita mulai, mari kita simak salam agama-agama. Saudaraku, umat beragama dimanapun berada, baik yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, secara khusus kepada para mahasiswa yang ada di Universitas Pancasila dan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam dalam kebajikan. Wede Tungtin. Pemirsa di seluruh persada tanah air atau dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami dan juga rekan mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir di ruang diorama Universitas Pancasila. Sebelum kita mulai acara kita, bincang-bincang kita dalam Dialog Lintas Agama Roadshow to Campus kali ini, berikut ini marilah kita saksikan performa mahasiswa-mahasiswi Universitas Pancasila.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Dialog Lintas Agama Roadshow to Campus. Dan mari kita ketahui beberapa narasumber yang akan dikenalkan oleh kawan kami Noni. Iya, sudah hadir di Universitas Pancasila di kesempatan hari ini yaitu Profesor Haji Andi Faisal Bakti, MA, PhD. Beliau sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Dan juga Bapak Dr. John N. Palinggih MBA. Beliau adalah sebagai Sekjen BISMA, Wadah Kerukunan Umat Beragama Indonesia, yang di dalamnya mencakup Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan kemudian hadir pula Bapak Suhadi Senjaya. Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia. Kita ucapkan selamat datang kepada beliau bertiga. Pemirsa TVRI, Mbak Nuning, kita mulai saja perbincangan dengan narasumber kita yang luar biasa mereka dalam kiprahnya. Yang pertama, pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Dialog Lintas Agama Roadshow tentang komunikasi antar Mari kita ketahui beberapa narasumber yang akan dikenalkan oleh kawan kami ratusan suku bahasa dan budaya. Silakan Pak Jon. Komunikasi adalah suatu pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara yang tepat supaya dapat dipahami dengan baik. Jadi komunikasi itu jangan menyampaikan satu komunikasi apalagi dengan basis agama kepada orang dengan cara yang marah pasti tidak mengerti. Sementara agama itu adalah membawa ke rahmat, mengasihi sesama manusia dan lain sebagainya. Jadi budaya. Jadi kalau komunikasi berdasarkan budaya, beliau menjabat sebagai Ketua Umum Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu berbicara komunikasi yang baik supaya orang memahami adalah bagian yang sangat penting melalui perilaku kita yang lebih baik. Perbincangan dengan narasumber kita yang luar biasa apa yang dalam kiprahnya. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Pak John Palinggih. Mungkin perlu dijelaskan di awal tentang komunikasi antar budaya dalam kaitannya dengan negeri kita yang terdiri dari ratusan suku bahasa dan budaya. Silakan Pak John. Komunikasi adalah suatu pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara yang tepat kalau ini sudah dapat sama dipahami itu dengan namanya baik. commune. Jadi komunikasi itu jangan menyampaikan satu komunikasi apalagi dengan Jadi basis agama kepada orang dengan cara yang marah pasti tidak mengerti. Jadi sementara agama itu adalah membawa ke rahmat, mengasihi sesama manusia dan lain sebagainya. Itu bisa jadi budaya. Jadi kalau sesuai dengan ajaran agama budaya, itu dan sebaliknya juga memberikan pemahaman kepada agama lain. Jadi sekali lagi berbicara komunikasi yang baik supaya orang memahami adalah bagian yang sangat penting melalui perilaku kita yang lebih baik. Iya. Baik, terima kasih Prof. Andi Faisal. Apa yang ditekankan dan dalam komunikasi antar budaya? Dan Mbak Nuning, kita juga kehadiran Pak Suhadi Sanjaya, perwakilan dari agama Buddha. Baik, Pak Suhadi mungkin perlu menjelaskan tentang gambaran keharmonisan kehidupan berbangsa yang ideal itu yang bagaimana? Menyampaikan sebuah pemahaman, kemudian tentunya harus bisa dipahami. Kalau ini sudah sama, pertama itu tentu harus meletakkan yang akar katanya bahwa komun, kemudian manusia menjadi komunis. itu makhluk Jadi komunis sosial. artinya itu kesamaan pemahaman Sehingga dalam dengan hal demikian budaya dalam kehadiran dia itu Jadi bukan kalau kehadiran agama lain yang menyampaikan berdiri sesuatu, sendiri. ya seharusnya juga Sehingga agama dengan Islam demikian umpamanya, pada Konghucu, posisinya sebagai makhluk sosial Buddha, itu dia perlu bisa komunikasi memahami sesuatu dengan sesuai dengan kehadiran ajaran yang agama lain. itu, dan sebaliknya juga Nah kemudian memberikan tentu pemahaman kepada dalam agama kaitan lain. komunikasi Kalau yang dia baik, agama yang Islam, ideal, itu bisa tentu dipahami, membutuhkan sehingga landasan tidak ada kesadaran konflik, akhirnya melahirkan bahwa sebuah harmonisasi. yang Baik, harus terima kasih, dibangun Prof. itu Andi adalah Faisal, hubungan tepukan. antar manusia. Kalau hubungan antar manusia Dan Mbak ini, Nuning, kita juga komunikasi kehadiran antar Pak manusia Suhadi ini, Sanjaya, dia harus perwakilan melintasi dari agama Buddha. ya, baik itu Baik, aspek Pak Suhadi mungkin perlu sosial, menjelaskan tentang budaya, gambaran agama, keharmonisan kepentingan kehidupan ekonomi, berbangsa dan yang lain ideal sebagainya. itu yang Ini bagaimana? adalah komunikasi Silakan. antar manusia. Saya kira itu adalah sebuah gambaran yang ideal dari Pertama tentu harus meletakkan
bahwa akhirnya harus pada kemanusiaan. Manusia itu makhluk sosial. Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, sehingga kalau Pak dengan John sendiri bagaimana, Pak? Mungkin Bapak kehadiran bisa dia itu bukan kehadiran Pak yang Suhadi tadi? berdiri sendiri. Benar bahwa Sehingga dengan di dalam demikian komunikasi pada dengan manusia posisinya ini kan sebagai tidak ada makhluk batasan sosial itu sedikit dia pun. perlu komunikasi Saya ulangi, sedikit pun dengan kepada manusia kehadiran untuk yang lain. melakukan kebaikan terhadap sesama kemudian manusia. tentu Dan komunikasi dalam itu bisa kaitan kemanapun komunikasi dan yang dimanapun, baik, beda yang suku, ideal, agama, etnis dan golongan tentu tidak jadi membutuhkan masalah. landasan Tetapi sekali kesadaran lagi sangat bahwa ditekankan, yang diinstruksikan harus oleh dibangun agama itu untuk adalah tidak melakukan hubungan kejahatan antar manusia. atau apapun penghinaan atau kalau hubungan merendahkan antar sesama. manusia ini, Jadi selama komunikasi itu antar manusia berada pada ini, tataran dia harus ajaran melintasi. agama apapun, Ya, maka baik komunikasi itu antar manusia ini akan sosial, menjadi ada manfaat budaya, dan bernilai tinggi agama, kepentingan dalam rangka ekonomi, dan menaikkan lain nilai sebagainya. tambah kehidupan Ini adalah manusia itu sendiri, komunikasi termasuk antar dalam bangsa dan manusia. negara yang sedang Saya kira itu sering adalah sekali sebuah kita lihat gambaran itu yang ideal kerjanya hal saling dari menghina, sebuah saling hubungan ini bukan komunikasi yang baik. kemanusiaan. Ini adalah komunikasi Akhirnya harus pada yang sedang kemanusiaan. memproduksi akar kepahitan ini. Bapak, terima kasih untuk Ya, penjelasannya. baik, tepuk tangan, Ya, kalau teman-teman. Pak John sendiri bagaimana? Ya, Mungkin pemirsa, tentang gambaran keharmonisan kehidupan berbangsa komunikasi dalam dengan perspektif manusia, agama ini kan Buddha tidak ada seperti yang disampaikan batasan oleh sedikit Pak pun. Suhadi Saya ternyata ulangi, sedikit pun sama dengan apa yang kepada disampaikan manusia oleh untuk Pak John melakukan Palinggi kebaikan sebagai terhadap representasi sesama dari agama manusia. Katolik. Dan Lalu bagaimana komunikasi sekarang itu kita bisa melihat kemanapun perspektif dan dari dimanapun, beda suku, agama agama, Islam? etnis Pak dan golongan Prof. tidak Andi jadi Faisal, masalah. silakan. Tetapi sekali lagi sangat ditekankan, diinstruksikan oleh agama untuk tidak melakukan kejahatan atau apapun penghinaan atau merendahkan sesama. Itu di surah Al-Hujurat. Jadi selama ayat komunikasi 13. itu berada pada tataran Yang ajaran berbunyi, agama "Inna apapun, khalaqnakum min maka dzakarin komunikasi wa untha, antar manusia ini akan waja'alnakum menjadi syu'uban ada manfaatnya wa dan qabail. bernilai tinggi Lita'arafu. dalam rangka menaikkan nilai Sesungguhnya, tambah kehidupan kami telah manusia itu menciptakan sendiri, termasuk manusia dalam bangsa dan negara dari yang sedang bersuku-suku. sering sekali kita Gadis lihat itu laki-laki, gadis kerjanya hal perempuan, saling dan menghina, saling berpuak-puak, ini bukan komunikasi yang bersuku-suku, baik. dan Ini adalah berbangsa-bangsa. komunikasi yang Tujuannya sedang adalah untuk memproduksi saling akar kepahitan mengetahui, ini. saling mengenal. Ya, baik, tepuk Nah, tangan, inilah sebetulnya teman-teman. inti Ya, daripada komunikasi dalam Islam. Pemirsa, tentang Ya, gambaran yang utama keharmonisan adalah kehidupan recognition, berbangsa dalam perspektif Recognition, agama Buddha seperti menghargai yang orang disampaikan lain oleh sesuai Pak dengan Suhadi apa ternyata adanya, dan kita juga sama ingin dengan apa yang disampaikan dihargai. oleh Pak John Dan Palinggi itulah sebagai makna representasi di dari ta'arafu agama tadi. Katolik. Lalu Kalau bagaimana sekarang ta'arafu kita dalam melihat bahasa Arab perspektif itu, dari itu lebih dalam agama Islam? lagi. Pak Prof. Andi Pengetahuannya Faisal, tentang silakan. budaya lain, orang Ada lain, ayat yang selalu bahkan dikutip oleh para dai, pemahaman ajaran oleh orang lain, bahkan ya, sampai sampai kepada televisi. Tuhan. Itu ta'aruf, yang makanya ada yang Itu disebut di dengan surah Al-Hujurat ma'rifatullah ayat 13. Dan ini arafah artinya Yang lebih dalam. berbunyi, Kalau arafah "Inna saja, khalaqnakum min arifah ya dzakarin wa arafu, untha, ya arifu, waja'alnakum itu artinya syu'uban memahami wa qabail." saja. Tapi kalau Dita'arafu. arafah agak panjang sedikit. Sesungguhnya, Iya. itu kami pakai telah ain, menciptakan itu manusia artinya lebih dari dalam ya, suku-suku pengetahuannya jenis tentang laki-laki, Terima jenis kasih, perempuan, Prof. Andi. dan Pemirsa, berkuat-kuat, Pak bersuku-suku, Prof. Andi dan menyetir ayat di berbangsa-bangsa. dalam Al-Quran surat Tujuannya Al-Hujurat adalah ayat untuk 13. saling Tapi yang menarik memang mengetahui, kalau coba saling kita mengenal. lihat Nah, ayat inilah sebelumnya sebetulnya itu berbunyi inti ya daripada Yuhannas, artinya komunikasi panggilan dalam kepada Islam itu, sekalian karena manusia. Karena di dalam ya, Al-Quran yang ada panggilan diutamakan adalah ya Yuhallazina recognition, amanu, ya. hai orang yang beriman, Recognition, dan ya Yuhannas. menghargai Dalam orang konteks lain ini sesuai dengan apa awalnya adalah ya adanya. Yuhannas. Dan kita Pak John juga mungkin bisa ingin menjelaskan. dihargai. Saya Dan itulah sepakat makna dan di sangat ta'arafu menghargai tadi. perbedaan Kalau Prof. ta'arafu dalam bahasa Karena Arab itu sebetulnya itu esensi lebih dalam penjelasan lagi. tadi itu adalah Pengetahuannya itu tentang agama, ayat-ayat budaya lain, orang lain. dalam kitab suci Bahkan, agama pun harus ya, ada dalam kelakuan pemahaman kita ajaran dalam orang hubungan lain. dengan sesama. Bahkan sampai kepada Tuhan. Sia-sialah kita beribadah. Itu ta'aruf, baik di makanya ada masjid, yang di disebut gereja, dengan di pura, ma'rifatullah. vihara, Dan ataupun ini apa arafah semuanya artinya lebih tempat dalam. ibadah. Kalau arafah Kalau saja, di dalam arifah melaksanakan ya'rifu, ibadah kita, ya'rifu, itu ayat artinya dihafal di luar memahami kepala, saja. tapi Tapi di kalau hati kelakuan nggak arafah nampak, agak terutama panjang terhadap sesama. Ini arafah, berbahaya. itu pakai Artinya ain. implementasinya Itu harus ada ya, Pak ya. harus ada. dalam, Kita ya, lakukan dengan pengetahuannya khusyuk, tentang semua Baik, apa. terima kasih, Tetapi Prof. ternyata Andi. kelakuan kita Pemirsa, itu kerjanya Prof. merendahkan Andi manusia. menyetir Sia-sia. ayat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. baiklah, Tapi yang pemirsa, menarik di memang kalau seluruh coba kita persyaratan lihat air dan ayat sebelumnya Anda itu dimanapun berbunyi Anda ya berada Yuhannas, mendengar artinya siaran panggilan kami dan kepada juga mahasiswa sekalian mahasiswi manusia. Karena di dalam Universitas Al-Quran ada Pancasila, panggilan kita akan ya lanjutkan Yuhallazina perbincangan amanu, kita hai setelah orang yang yang beriman, berikut ini. dan ya Yuhannas. Dalam konteks ini awalnya adalah ya Yuhannas. Pak John mungkin bisa menjelaskan. Ya, saya sepaham dan sangat menghargai pernyataan Prof. Andi. Karena itu sebetulnya esensi Pemirsa penjelasan TVRI tadi di mana itu saja adalah Anda berada, itu bagi Anda agama, yang kebetulan ayat-ayat, baru bergabung bersama dalam kami kitab suci agama informasikan pun bahwa harus pada ada saat dalam ini kelakuan dalam kita dalam acara hubungan Dialog dengan Lintas sesama. Agama Roadshow to Sia-sialah Campus, kita beribadah. kami membahas satu Baik tema di yang
menarik, di gereja, menciptakan di harmonisasi pura, dalam vihara, kehidupan
berbangsa. Dan mari kita lanjutkan perbincangan yang menarik ini, dan saya akan lanjutkan pertanyaan kepada Pak Suhadi. Pak Suhadi, kalau tadi kita bicara tentang gambaran keharmonisan yang ideal, mungkin bisa dijelaskan tentang gambaran keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air tercinta ini. Silakan Pak Suhadi. Mbak Nuning. Iya, baiklah pemirsa di seluruh persada tanah air dan Anda dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami dan juga rekan mahasiswa-mahasiswi di Universitas Pancasila, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang berikut ini. Bahasanya juga lain-lain. Kemudian kita terdiri dari ribuan pulau yang bukan dipisahkan tapi sambung menyambung. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, bagi Anda yang kebetulan baru bergabung bersama kami informasikan bahwa pada saat ini dalam acara Dialog Lintas Agama Roadshow to Campus, kami membahas satu tema yang menarik, menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa. Dan mari kita lanjutkan perbincangan yang menarik ini, dan saya akan lanjutkan pertanyaan kepada Pak Suhadi. Pak Suhadi, kalau tadi kita bicara tentang gambaran keharmonisan yang ideal, sekarang mungkin bisa dijelaskan tentang gambaran keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air tercinta ini. Sehingga masing-masing akan menampakkan keindahannya. Sebagaimana saya kira gambaran yang ideal bagi kita adalah bangsa kita. Sebagai sebuah bangsa yang bineka, itu adalah masing-masing bahasanya itu harus memunculkan kita keindahannya, masing-masing harus memunculkan keunggulannya bukan dalam sebuah bingkai kebangsaan, sambung menyambung, itu dari barat sampai ke timur. Saya kira itu. Ya, terima kasih untuk Bapak Suhadi, dan selanjutnya bagaimana Pak Prof Andi ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Suhadi tadi? Sebuah perbedaan. Ya, saya kira beda itu sebetulnya indah. Bayangkan kalau di dalam sebuah taman, kalau cuma bunga ros saja warnanya merah, saya kira tidak tampak keindahan. Makanya dalam justru ada kebinekaan, ada ros Fakultas yang Ilmu Komunikasi Universitas ada yang Pancasila merah, ini ada yang memang kuning, ada satu mata kuliah khusus dan untuk ada itu. bunga-bunga yang lain, namanya komunikasi lintas budaya, keindahan. Di mana di dalamnya itu ada. Saya kira gambaran yang ideal bagi bangsa kita. Karena memang manusia itu menciptakan budaya. Itu adalah maka orang-orang yang beragama tentu melahirkan budayanya masing-masing. Tapi ini adalah manusianya. Keindahan manusialah yang harus memunculkan. Manusialah yang memberikan pemahaman. Di dalam manusialah yang ingin memahami, ingin mendengarkan. Karena ya kalau komunikasi hanya mau bicara monoton begitu saja, ya tidak ada respon, itu tidak apa yang dikatakan oleh Pak Suhadi tadi. Itu namanya instruksi atau briefing, ya, yang seharusnya ada reaksi, ada respons. Memang baik, komunikasi. Terima kasih, Prof. Andi. Kita berikan tepuk tangannya untuk generasi kita. Manusia kayak tidak betul kalau tidak memberi kesempatan. Benar, iya. Kalau kita sudah mendengarkan sekilas tadi ya, bukan sekilas sebetulnya, cukup panjang lebar. Memang ada satu mata kuliah khusus untuk itu. Namanya komunikasi lintas budaya. Di mana di dalamnya itu ada juga penjelasan tentang agama-agama. Karena memang manusia itu menciptakan budaya. Dari Universitas Pancasila. Orang-orang yang beragama tentu melahirkan budayanya masing-masing. Tapi ini adalah manusianya. Manusialah yang berkomunikasi. Manusialah yang memberikan pemahaman. Manusialah yang ingin memahami, ingin mendengarkan. Karena ya kalau komunikasi hanya mau bicara dalam menghadapi monoton begitu saja, kesenjangan beragama dalam kemajuan respon, ya itu tidak komunikasi namanya. Komunikasi saat ini. Itu namanya instruksi atau briefing, ya, yang seharusnya ada reaksi, ada respons dari dalam hidup kita itu pasti kita menghadapi hal-hal yang pengaruh lingkungan, baik positif maupun negatif. Mbak Nuning, maka pilihan tidak kita kalau tidak itu memberi harus kesempatan. berupaya memilih yang positif. Positif artinya kita selalu melihat hal yang berguna baik bagi kehidupan kita pada masa kini maupun yang akan datang. Banyak orang gagal dalam memilih karena faktor adaptasinya, penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, dia tidak mampu. Maka pandai-pandai dari Universitas Pancasila terhadap segala sesuatu sambil memelihara hati kita supaya kita tetap umur panjang, murah rezeki dan sukses belajar di kampus. Silakan, Mbak. Tolong kenalkan nama, semester. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut para narasumber terhormat
untuk dalam menghadapi kesenjangan beragama dalam kemajuan teknologi dan etika komunikasi saat ini. Etika komunikasi inilah terima kasih. sebetulnya Baik, yang terima harus kasih. Silakan Pak John mungkin bisa menjawab terlebih dahulu. Dalam hidup kita itu pasti kita menghadapi hal-hal yang pengaruh lingkungan, baik positif maupun negatif. Maka pilihan kita itu harus berupaya ke arah memilih yang positif. Positif artinya kita selalu melihat hal yang berguna baik bagi kehidupan kita pada masa kini maupun yang akan datang. Banyak orang gagal dalam memilih karena faktor adaptasinya, penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang dihadapi dia tidak mampu. Maka pandai-pandailah menyesuaikan diri terhadap segala sesuatu sambil memelihara hati kita supaya kita tetap umur panjang, murah rezeki dan sukses belajar. Suatu kebetulan yang baik sekali. Baik, untuk selanjutnya Pak Suhadi. Dalam di Fakultas tadi sudah Ilmu disinggung Komunikasi ada lagi bahwa mata kuliah yang namanya komunikasi kan filsafat dan etika komunikasi. Oleh karena itu, etika komunikasi saya kira kita harus lihat secara proporsional. Agama harus memberi landasan moral bisa diamalkan kepada karena di situ harus ada manusia etika, yang sehingga tadi menganut kesenjangan agama itu bisa sebagai landasan moral untuk atau komunikasi. ditutup dengan Kemudian kemajuan teknologi, kita beradab. Ini pas komunikasi dengan itu saya kira juga sila harus Pancasila ditanggapi kan? sebagai satu berkah. Kita harus Ya, jadi agama tentu tidak menolak adanya itu kemajuan sebetulnya daripada kuncinya. teknologi. Kemanusiaan, Tapi bagaimana kita sama-sama manusia, kemajuan tapi teknologi harus ini ada tetap harus adab, diperlakukan ada sebagai akhlak, alat, ada etika bukan yang sebagai kita tujuan. pedomani dalam Tujuan kita adalah berkomunikasi. komunikasi Jadi antar sebetulnya manusia. intinya sudah terkandung di Tujuan dalam kita Pancasila adalah ya, Pak Andi, ya? membangun satu Baik. hubungan Pas Pancasila, kemanusiaan yang Universitas Pancasila. sangat bagus. Ya, kita berikan tepuk tangannya. Teknologi memudahkan. Suatu kebetulan yang baik sekali. Baik, untuk selanjutnya Baik, terima Pak kasih Suhadi. tepuk tangan. Ya. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, tentu saja ini sebuah perbincangan yang menarik yang tidak cukup dibahas dalam waktu yang singkat. Namun satu hal bahwa tugas dari menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas para dosen semata, juga bukan hanya tugas para mahasiswa dosen, tapi juga merupakan tugas masyarakat, seluruh elemen masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, mari kita ciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa agar negara kita bisa terus membangun dan membangun demi tercipta kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya, sebelum kita akhiri perbincangan kita di kesempatan hari ini, perkenankanlah saya untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir, yaitu Bapak Profesor Haji Andi Faisal Bakti, MA PhD. Beliau adalah sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, tentu saja ini sebuah perbincangan yang menarik yang tidak cukup dibahas dalam waktu yang singkat. Namun satu hal bahwa tugas dari menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas para dosen semata, juga bukan hanya tugas para mahasiswa dosen, tapi juga merupakan tugas masyarakat, seluruh elemen masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, mari kita ciptakan kehidupan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa ini terselenggara atas negara kita bisa terus TVRI dengan Universitas Pancasila khususnya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dan sebagai penutup, Pak John dipersilahkan untuk memberikan kesimpulan akhir dan kemudian salam agama-agama. Perkenankanlah saya untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir, yaitu Bapak Profesor Haji Andi Faisal Bakti, MA PhD. Beliau adalah sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dan juga Bapak Dr. John N. Palinggih MBA. Beliau menjabat sebagai Sekjen Bisma Wadah Kerukunan Umat Beragama Indonesia yang di dalamnya mencakup Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan selanjutnya terima kasih juga yang tak terhingga untuk Bapak Suhadi Senjaya. Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Parisada Buddha Dharma. Terima kasih Pak John.
Saya ingin mendengar penutup dari tuan rumah sebelum Pak Jono menyampaikan salam agama-agama dari tuan rumah yang ada, dan Prof. Pemirsa ketahui bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama antara TVRI dengan Universitas Pancasila, khususnya Fakultas Komunikasi. Dan sebagai penutup, Pak John dipersilahkan untuk memberikan kesimpulan akhir dan kemudian salam agama-agama. Bagaimana mata kuliah berkomunikasilah dengan cara yang tepat, karena sesungguhnya kita sedang memelihara hati kita untuk supaya orang lain juga terpelihara hatinya. Jagalah pendengaran mata kita dari hal-hal yang tidak baik, teoritis, sehingga dimungkinkan kita dapat berkomunikasi dan mengembangkan budaya, sekalipun beda suku, agama, etnis, golongan. Tapi kita harus berkembang dengan baik, ke arah yang lebih baik, supaya kita tetap sayang manusia. Supaya apa? Mutu kehidupan meningkat, bangsa ini juga tetap baik, dan dilengkapi dan oleh kampus ini kesimpulan juga dari Pak Suadi yang dari agama Buddha. Kecil secara kuantitas, tetapi terima kasih Pak John. Saya ingin mendengar penutup dari tuan rumah sebelum Pak John menyampaikan salam agama-agama dari tuan rumah sebagai penutup, Pak Prof. Andi Faisal Bakti. Saya kira kami dari Pancasila, agama Buddha itu adalah agama yang disebut agama sadar. Kehadiran acara dan ini dari TVRI. Landasan moralnya adalah saya kira penting karma, sekali untuk sehingga semua itu kembali kepada diri masing-masing untuk bisa membangun kualitas dirinya sebaik mungkin, sehingga menjadi sebuah kehadiran yang berguna untuk dirinya, keluarganya maupun masyarakat sekitarnya. Teoritis. Ya, baik, tepuk tangan. Pemirsa TVRI, terima kasih atas kebersamaannya dalam acara Dialog Lintas Agama Roadshow to Kampus. Akhirnya saya sebagai pembawa acara Sunandar Ibnu Nur dan saya Nuning Surya Kusuma mengucapkan baik, dan dilengkapi oleh kesimpulan dari Pak Suadi yang dari agama Buddha. Kecil secara kuantitas tetapi besar secara kualitas ya. Silakan Pak Suadi. Semoga acara yang kami hadirkan berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada episode yang akan datang setiap hari Jumat sore dan tengah malam. Pada acara Dialog Lintas Agama Roadshow to Kampus. Yang disebut agama sadar, dan landasan moralnya adalah hukum karma, sehingga semua itu kembali kepada diri masing-masing untuk bisa membangun kualitas dirinya sebaik mungkin, sehingga menjadi sebuah kehadiran yang berguna untuk dirinya, keluarganya maupun masyarakat sekitarnya. Ya, baik, tepuk tangan. Pemirsa TVRI, terima kasih atas kebersamaannya dalam acara Dialog Lintas Agama Roadshow to Kampus. Akhirnya saya sebagai pembawa acara Sunandar Ibnu Nur dan saya Nuning Surya Kusuma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Bagi Anda dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami, dan juga rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Pancasila. Dan semoga acara yang kami hadirkan berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada episode yang akan datang setiap hari Jumat sore dan tengah malam. Pada acara Dialog Lintas Agama Roadshow to Kampus.